saya bisa cium tangannya dia. Terima kasih. Ya, jumpa lagi di konten saya. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini masih sangat tinggi. Dari hasil survei terbaru yang telah dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI, diketahui bahwa angka kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai angka 82%. Ya, angka tersebut merupakan angka kepuasan tertinggi selama Jokowi menjabat sebagai Presiden RI. Dan survei tersebut dilakukan pada tanggal 12 hingga 17 April 2023. Nah, pada hasil survei sebelumnya, yaitu pada bulan Februari 2023, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi ada di angka 75,9%. Jadi bisa dibilang angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini memang paling tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei sebelum-sebelumnya. Makanya wajar jika banyak bakal calon presiden yang berharap agar mendapatkan restu Jokowi di pemilu 2024 nanti. Dan mungkin hal inilah yang membuat orang-orang seperti Yusuf Kalla, Surya Paloh, SBY, dan bahkan juga Amin Rais menjadi semakin panik. Ya, sekarang wajarlah kalau mereka panik, apalagi kalau bicara soal Amin Rais. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Amin Rais ini memang dikenal sangat benci terhadap Presiden Jokowi. Bahkan saya masih ingat ketika Jokowi ini dikatakan sebagai lemdak atau bebek lumpuh. Tapi publik saat ini bisa melihat sendiri kok siapa yang sebenarnya sedang lumpuh. Ya, di saat Jokowi akan punah tugas sebagai Presiden RI, namun justru tingkat kepuasan publik terhadap dirinya ini semakin meningkat. Hal itu bisa dilihat dari hasil survei yang dirilis oleh beberapa lembaga survei yang kredibel. Bahkan bisa dibilang positioning Jokowi saat ini masih sangat-sangat kuat. Makanya tidak heran apabila banyak sekali calon presiden yang ingin mendapatkan restu dari Presiden Jokowi. Ya, saya paham mereka melakukan semua itu karena ingin mendapatkan limpahan suara dari pendukung Jokowi yang jumlahnya itu mencapai hingga puluhan juta orang. Ya, termasuk Prabowo yang saat ini diketahui sering kali memuji dan menyanjung Jokowi. Nah, akibat pujian dan sanjungan Prabowo terhadap Jokowi inilah yang membuat sebagian dari pendukung Jokowi akhirnya ikut mendukung Prabowo. Dan hal ini bisa dilihat dari hasil survei Prabowo yang mulai merangkak naik. Bahkan Prabowo yang pada awal-awal elektabilitasnya berada di posisi ketiga, namun saat ini elektabilitas Prabowo sudah berada di posisi kedua, malah sempat juga di posisi pertama. Nah, sementara Anies Baswedan yang sejak awal telah dideklarasikan sebagai antitesa Jokowi, justru elektabilitasnya ini semakin merosot alias terjun bebas. Kasihan sekali Anies Baswedan ini. Dan melihat semua ini, maka tidak heran apabila Yusuf Kalla pun mulai ikut menyerang Presiden Jokowi. Ya, jadi Yusuf Kalla ini ya meminta agar Jokowi ini tidak terlalu jauh ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres di 2024. Bahkan JK pun meminta agar Jokowi ini bisa meniru langkah SBY coba. Memang lucu sekali Pak JK ini. Emangnya langkah apa yang harus ditiru Jokowi dari SBY? Coba apa yang harus ditiru? Apakah Pak Jokowi ini harus meniru membuat 5 album dan 40 lagu? Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengingatkan Pak JK. Apakah beliau ini sudah lupa ketika tahun 2019 masih menjabat sebagai wakil presiden, JK ini diketahui menjabat sebagai Dewan Penasehat Tim Kemenangan Nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Dan saya masih ingat betul saat itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak JK ini lupa dengan semua itu? Terus apakah yang seperti itu juga dapat dinamai sebagai cawe-cawe dalam urusan Pilpres? Ya, coba ada nggak yang bisa menjawabnya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, jadi gini, pada intinya mereka semua ini kan sebenarnya sedang panik.
Nah, paniknya karena apa? Ya panik karena angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini semakin tinggi. Nah, ketika angka kepuasan terhadap Jokowi ini semakin tinggi, maka otomatis dukungan rakyat kepada Jokowi pun akan semakin menguat. Nah, ketika dukungan rakyat kepada Jokowi ini semakin menguat, maka otomatis elektabilitas Anies Baswedan pun akan semakin tenggelam. Nah, itulah mengapa mereka semuanya ini panik. Nah, hal ini justru kebalikan dari Ganjar Pranowo. Ketika angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi ini semakin tinggi, semakin meningkat, maka elektabilitas Ganjar Pranowo pun semakin naik. Dan hal itu bisa dilihat dari hasil survei yang telah dirilis oleh SMRC misalnya. Nah, dari hasil simulasi head-to-head antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, hasilnya Ganjar Pranowo ini meraih angka 46,4%. Sedangkan Prabowo Subianto ini hanya mendapatkan angka 38,8%. Dan melihat semua ini, ada kabar mengejutkan yang ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini. Jadi ada kabar bahwa dalam waktu dekat ini, Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan SBY. Nah, perlu diketahui juga bahwa sebelumnya Prabowo juga telah melakukan pertemuan dengan JK. Namun demikian, rencana Prabowo yang akan menemui SBY ini ternyata sempat mendapatkan teguran oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, jadi teguran tersebut ini disampaikan oleh Ibu Mega ketika pertemuan dengan 6 partai koalisi pemerintah. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, saat itu Prabowo ini ditegur karena sudah berjanji akan bertemu dengan SBY pada tanggal 14 Mei 2023. Jadi kita lihat saja nanti apakah benar pada tanggal 14 Mei ini akan ada pertemuan antara Prabowo dengan SBY. Atau jangan-jangan Prabowo ini justru akan berkoalisi dengan Demokrat. Nah, kalau memang nanti akan ada pertemuan, maka ada kemungkinan Prabowo ini sedang ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Dan bisa jadi rencana pertemuan tersebut memang sudah dikondisikan oleh orang-orang yang ada di lingkaran Prabowo. Ya, pada intinya semua itu dilakukan untuk kepentingan pemilu di 2024. Karena apabila pemilu nanti berjalan 2 putaran, maka harapannya suara Demokrat ini bisa dialihkan untuk mendukung Prabowo Subianto. Ya, memang komunikasi dan lobby-lobby politik antar partai politik masih terus dilakukan. Dan semua itu untuk menjajaki segala kemungkinan. Ya, menurut saya sih masih wajar karena sampai saat ini masih belum ada bakal calon presiden yang elektabilitasnya ini mencapai di atas 50% atau 50+1. Jadi pertanyaannya adalah apakah pemilu 2024 nanti akan ada 3 calon? Atau jangan-jangan hanya ada 2 calon dan itu pun tanpa Anies Baswedan? Ya, sebaiknya kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Setuju? Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.